Om Swastiastu, selamat pagi. Nama saya Sayu Putu Parwati SPDSD, NIM saya 23906873. Saya berasal dari Universitas Negeri Manado, mengadakan PPL di SD Negeri 5 Peguyangan, Denpasar. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat sekolah? Harus semangat sekolahnya ya. Harus semangat belajar, semangat sekolah. Ada yang masih pinjam di rumah? Ada. Ada yang sudah sarapan tadi? Belum. Pagi-pagi anak-anak harus sarapan. Belum sekolah, belum berangkat sekolah, anak-anak terlebih dahulu harus sarapan. Ya, setiap hari itu anak-anak harus sarapan. Sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu. Kalau tak sarapan nasi boleh minum susu, pakai roti. Itu juga termasuk sarapan. Ingat, jangan udah. Nah, sebelum ibu melanjutkan ke pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa, ibu suruh semuanya pimpin doa ke depan. Ayo semuanya pimpin doanya ke depan. Anak-anak yang lain harus berdiri. Kita berdoa bersama. Anak-anak berdiri semua ya. Yang di sini sayang. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sonia. Ayo duduk kembali. Ayo lain duduk kembali ya. Dengarkan guru, arah ke depan duduknya. Nah, selanjutnya ibu akan absen ya. Nanti kalau angkat tangannya ke guru absen. Nomor 1, Amel. Desa Nyoma. Ya pinter. Dode. Gusti Agung Aditya. Gusti Ngurah Agung Oka Pandu Winata. Komang Alpen. Komang Arjuna Bagus Wibawa. Komang Bagus Arjuna Sukulamita. Komang Bagus Antawi Guna. Komang Pandu Sanurja Wibawa. Made Aditya Dipa. Ibu Tumika Nanda Erlangga. Iwayan Aditya Pradjana Putra. Kadek Amara Arkana. Kadek Dharma Sastrawa. Kadek Putra Adnyana. Koma Agestya. Koma Ayu Nisa Cahya Dewi. Koma Hemas. Kadek Ari. Kadek Aurel Sriwadari. Kadek Ayu Nurjani. Ketua Putri Darmayanti. Prisa. Sonia. Komang Unan Purnami. Ibu Putri Ayu Laksmi. Pandai Made Kensi. Prilly. Ibu Angga. Renaldo.
menciptakan persatuan. Tahu kalian persatuan? Apa itu persatuan? Persatuan itu apa? Kebersamaan. Persatuan itu kebersamaan. Nanti lebih lanjut. Nah, tadi absen udah, berdoa udah. Sekarang kita materi mengenai persatuan. Nah, di sini tujuan pembelajaran di sini dalam materi tadi yaitu 1. Melalui kegiatan menyanyi lagu nasional atau lagu daerah sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik menunjukkan sikap keceriaan dan kesemangatan belajar sebagai bentuk nilai karakter kewarganegaraan atau civism position, yaitu nilai cinta tanah air dan semangat bela negara. Jadi tujuan pertama. Terus tujuan yang kedua, melalui aktivitas permainan tradisional Gobak Sodor, peserta didik menunjukkan sikap demokratis, saling menghargai, gotong royong, dan bekerja sama sebagai bentuk kekompakan. Itu mengenai tujuan pembelajarannya. Makanya anak-anak harus dengarkan depan nanti supaya bukan pertanyaan, nanti anak-anak bisa menjawabnya. Ya, paham? Paham. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita akan menyanyikan lagu ya. Persatuan dan kesatuan dapat menciptakan kerukunan di sekitar lingkungan kita. Dan sikap persatuan dan kesatuan harus kita terapkan di mana saja, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Nah, apa saja ya sikap untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Auxiliary Channel bersama Bu Juleka. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Seluruh warga sekolah bersatu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Dan semua siswa bekerja sama dalam kerja bakti membersihkan kelas dan halaman sekolah. Hal tersebut merupakan contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Contoh kegiatan lain yang mencerminkan persatuan di sekolah
tugas kelompok bersama-sama. 2. Bermain bersama ketika jam istirahat. 3. Berolahraga bersama. Lihat ke depan, perhatikan. Perhatikan Persatuan di lingkungan sekolah dapat tercipta jika memiliki sikap sebagai berikut. 1. Saling menghargai meskipun ada perbedaan. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mau berbagi dan saling membantu atau kerjasama. 4. Mau saling memaafkan kesalahan teman. 5. Bersikap adil kepada teman. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, manfaatnya apa ya kebersamaan dan persatuan di sekolah? Nah, apa manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah? Nanti buku tanya tuh, apa manfaat persamaan dan persatuan di sekolah? Ini adalah manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Antara lain, 1. Semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. 2. Dapat berbagi cerita bersama teman. 3. Memiliki banyak teman. 4. Menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Jika tidak ada persatuan dan kerukunan, apa yang terjadi ya? Nah, jika tidak ada Jika tidak ada persatuan dan maka kebersamaan, kerukunan dan keakraban antara siswa tidak akan tercipta. tercipta. Akibatnya, siswa akan merasa tidak nyaman belajar di sekolah. Kalau tidak nyaman belajar, akhirnya malas belajar. Akibatnya menjadi tidak bisa pintar. Inilah contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Kegiatan bersama di sekolah antara lain diskusi bersama teman secara berkelompok. 2. Melakukan kegiatan bersama, bisa menari bersama, bisa bermain bersama, bisa bernyanyi bersama, dan lain-lain. Yang ketiga, ketika jam istirahat, bermain bersama dan saling berbagi bekal. Nah, ketika melakukan kegiatan bersama, hendaknya kita saling rukun. Rukun artinya saling menghormati dan menyayangi. Bermain bersama dan tidak saling mengganggu. Jika kita rukun, persatuan pun akan tercipta. Maka, ayo menciptakan persatuan dan kesatuan di sekolah, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang kecil, dan dimulai dari sekarang. Bu Guru yakin kamu mudah melakukannya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi mengenai perilaku yang kita ajarkan di sekolah atau di rumah. Nah, tadi kan sudah disebutkan perilakunya yang di sekolah.
Aturan yang di sekolah apa saja? Coba berikan contohnya. Masih ingat tak tadi dengan pembelajaran yang tadi? Coba, tadi udah guru kasih tahu, lihat, amati videonya, simak videonya dengan baik. Apa yang nanti ibu guru tanyakan supaya anak-anak bisa menjawab. Peraturan itu bisa dilakukan di mana aja? Ayo. Sekolah. Nah, peraturan yang dilakukan di sekolah. Contohnya apa? Hah? Tolong angkat tangan. Contohnya apa peraturan yang dilakukan di sekolah? Hari? Ya, kerjakan piket bersama. Mengerjakan piket kita harus bersama. Peraturan itu juga dengan kebersamaan. Ya, kebersamaan di sana. Tadi kalau peraturan di rumah, apa yang bisa anak lakukan peraturan di rumah? Contohnya, sudah membantu orang tua. Yang lain, apa tadi contoh peraturan yang ada di rumah? Contoh peraturan yang di rumah apa? Tadi banyak diceritakan, ya, berpamitan di sekolah, mau pulang, mau berangkat sekolah, peraturan disiplin di sekolah, tata tertib di sekolah, ya, itu kan sering anak-anak lakukan di sekolah, tata tertibnya. Bermain bersama teman-teman pas istirahat, itu peraturan di sekolah juga. Apalagi termasuk peraturan di sekolah, ayo siapa bisa nyebutkan? Berbagi makanan. Baik, bagus, lagi ada. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Bermain bersama. Bermain bersama, kebersamaan di sekolah, ya. Ayo, siapa lagi yang bisa menyebutkan? Membantu teman. Membantu teman yang kesulitan. Kesulitan temannya kita harus membantunya. Ya, itu mengenai peraturan yang ada di sekolah. Tadi udah banyak ibu anak-anak simak video pembelajarannya tadi mengenai peraturan dan di lingkungan sekolah atau di rumah. Ya, udah paham mengenai peraturannya? Kalau anak-anak udah paham tentang peraturan, sekarang ibu akan bagi kelompok. Kita bagi kelompok 6 kelompok aja ya, 6 kelompok. Kelompok 1 kita berlima ya. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang. Kita cari kelompok dulu. Kita cari kelompoknya ada di belakang. Yang di depan, silakan cari kelompok dulu, cari kelompok. Jangan teriak-teriak. Duduk ya, duduk yang rapi ya. Nah, sebelum ibu melanjutkan mengenai kelompok, coba anak-anak lihat dulu cara mengisi tugas kelompoknya. Di sini ada
tersenyum. Jika tindakannya adalah pilih yang baik dan wajah cemberut. Jika tindakannya adalah pilih yang tidak sesuai sikap persatuannya dan kesatuan. Pilih mana yang wajahnya cemberut. Sini kan tidak ada. Tadi ini kawin. Iya. Yang mana cerah wajahnya? Iya, Pelan-pelan, kerjakan bersama kelompok. Kerjakan bersama kelompoknya. Maka berdekat dengan teman atau saudara. Bagaimana wajahnya? Termasuk persatuan apa tidak? Yang mana termasuk persatuan? Yang mana termasuk persatuan dan kesatuan? Isi itu dah isi. Isinya diskusi bersama teman kamu. Mana yang ceria, mana yang menangis, mana yang cemberut, itu diisi. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Di sini kelompok 2 yang Silakan lagi Sarika. ini sih Iya. Ini kan diskusikan dengan kelompok. Ini cari yang mana tersenyum, yang mana cemberut, yang mana ringan, yang mana galak. Sini juga cari ya, di sini juga. Ayo, ada kerja kelompok. Jangan kerja dulu. Juga lihat, tadi kan ada di sana. Kelompoknya ada apa enggak? Ya. Kita cari di sini. Lihat di sini ya. Lihat di sini.
bisa. Gimana kelompok ini? Yang di bawahnya ini. Ya. Ya cari dulu ya. Mana mukanya sedih, siapa yang sedih, siapa yang marah. Ya. Alvin jangan main.
Sudah ke saya? Sudah. Kelompok 2 ke depan dulu kelompok 2. Kelompok lain dengarkan. Apa yang kelompok lain? Saya dari kelompok 2. Akan menginformasikan hasil kerja kelompok. Pinter, ayo. Perlihatkan, Nak. Di sini ada suka bertengkar, itu bilang Ini ada orang yang suka bertengkar. Suka bertengkar, ketika duduk kerja kelompok. Gembira ketika mengikuti ulang tahun teman. Sedih ketika ada teman yang sedih. Tertawa jika ada teman yang jatuh. terima kasih dari kelompok 2. Terus sedihnya berapa sayang? Ya. Ini hasil sedihnya dari kelompok tadi. Kelompok 2 menunjukkan sedihnya berapa? Berapa sedihnya? Ayo, berapa sedihnya? Ya, kelompok 2 berapa sedihnya? Kelompok 2 menemukan sedihnya berapa? Ya. Kelompok 2 menemukan sedihnya berapa? Kelompok 2 menemukan sedihnya 4. Kelompok lain di mana? Ada yang menemukan sedihnya 4? Ya. Coba kelompok lain tanggapi kelompok 2-nya. Di mana hasil kelompok 2-nya? Kelompok lain, di mana hasil kelompok 2-nya? Sudah bagus apa belum? Dari hasil kelompok presentasi kelompok 2 sudah bagus. Ya, tapi sudah mau perkenalkan nama kelompoknya. Nama temannya belum? Coba teman kelompok 2 kenalkan nama temannya dulu. Ya, sendiri dari belakang dulu. Nama saya. Ya, dari kelompok 2. Terus? Terus? Sedih. Ya. Ya. Ini hasil dari kelompok 2. Kelompok lain di mana? Bisa menanggapi benda? Sudah bagus apa belum? Hasil dari kelompok 2 udah bagus, sudah bagus ya. Ayo kita beri apus untuk kelompok 2. Mana kelompok 2-nya? Ayo kelompok 1. Kelompok lain kita mendengarkan kelompok lain. Ini dari kelompok 1. Coba kelompok lain diam, duduk yang manis. Dengarkan hasil kelompok 1-nya. Dengarkan, nanti tanggapin ya hasil kelompok 1-nya. Ayo mulai kelompok 1. Siapa aja? Saya dari kelompok 1 akan kelompok 2 itu udah pintar tadi. Akan membacakan hasil kerja kelompok nama
tunjuk. Ayo sekarang presentasikan hasilnya. Berdiri lah. Siapa bagian ini? Di sana ada orang suka bertengkar. Yang diminta memilih sikap yang tepat. Memilih sikap yang tepat mengenai persatuan dan kesatuan. Mana sikap yang tepat untuk memilih mengenai persatuan dan kesatuan? Ayo kelompok satu lanjut. Di sini kita pegang kayak ada sini bang. Sini. Terus saya kayak mau ngotak sini. Saya kayak mau ngotak. Memang digerak kan nanti aku mau yang kan itu mau di tengah kuburan ini kemarin yang lain dengarkan. Udah? Itu hasil dari kelompok 1. Ada nggak sedihnya di sana, nak? Ada. Berapa sedih? Orang sedihnya ada 3. Orang marahnya? Orang marah? Ada berapa marahnya? Ada? Orang ininya, orang sukanya ada. Di sana ada orang tersenyum, ada orang marah, orang apa aja ada. Tersenyum, lagi sedih, lagi marah. Marahnya ada berapa? 3. Tersenyumnya ada berapa? Ya, 3 juga. Ya, anak-anak yang lain bagaimana tanggapan kalian untuk kelompok 1? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok lainnya tanggapan kelompok 1-nya bagaimana? Sudah bagus? Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Sama anak-anak udah bagus ya untuk kelompok 1. Ayo kita beri aplaus dulu kelompok 1. Ayo kelompok 3.
Dode, duduk yang manis, Dode. Berikan dia. Mana ini? Kayak ini. Gak apa-apa kok, masih bisa dikelola. Beruntung sama pengiratnya rusak jadi dibeliin Yang keras, yang keras. Dengar tak? Dengar tak kelompoknya? Pak ternak. Jika bertengkar dengan teman atau saudara, menjadi teman dan kekurangan, maka ketika diskusi kelompok, tidak kau jika ada teman yang sakit, jika ada teman yang aduh. Aduh, dia aduh. Udah, ini hasil dari kelompok 4. Ada tak di sana tersenyum, nak? Ada berapa tersenyumnya? Di sana katanya kelompok 4 ada tersenyumnya 2. Terus sedihnya ada? Sedihnya ada 1. Terus marahnya? Marahnya katanya ada 2. Terus cemberutnya ada berapa? 1. Nah, itu hasil presentasi dari kelompok 4. Bagaimana kelompok lain? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya dari kelompok lain? Tidak ada. Nah, hasil kerja kelompoknya sudah bagus apa belum? Bagus. Ya, ayo. Untuk kelompok 4 kita beri aplaus dulu. Ayo. Ayo sini 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 cepat. Ayo sini. Ayo kelompok lain tolong menyiapkan. Kelompok 2 diam, dengarkan temannya. Coba ulang kelompok 5. Kami dari kelompok 5. Itu dari kelompok 5 ya, kelompok 5. Ada Bung Pandu, ada Bagus, Bung Saka, Pandu, Bung Pandu, Aldo, dan Dode. Itu nama-nama kelompok dari kelompok 5. Sekarang presentasikan kelompok 5 hasilnya. Misalnya ketika bertengkar dengan teman atau saudara, dengarkan masuk persatuan atau kesatuan. Terus yang kedua, mengajak teman yang kekurangan. Terus
tidak ada. Ya, kelompok 5 udah secara bagus menyimpulkan hasil kelompoknya, mempresentasikan hasil kelompoknya. Mana ada yang termasuk persatuan dan kesatuan? Di sana yang mana gambar kesatuannya yaitu mendengar sedih ketika ada teman yang sakit, itu termasuk sikap yang tepat untuk persatuan dan kesatuan. Yaitu hasil dari kelompok 5. Kelompok 5 kita beri aplaus dulu untuk kelompok 5-nya. Ayo. Ayo kelompok 3. Motor yang ada di Yang keras, yang lain diam. kalau ada yang mana? Ini lagi di satu. Yang keras soalnya. Yang lain dengarkan. Undangannya kemudian ke depan. Bisa kamu kasar dan kalau itu ya Tertawa ketika ada teman yang terjatuh. Kalau teman terjatuh, kita tertawa apa enggak? Tidak, tak boleh tertawa. Kalau teman jatuh, kita pakai gimana? menolongnya. Menolongnya dan membantunya. Kalau tertawa itu tidak termasuk sikap persatuan dan sikap kesatuan. Ya, nanti bertanya lagi, ya, nggak bisa menang jawab, ya. Ini hasil dari kelompok 3. Hasil presentasinya tadi menurut kelompok 3 memilih sikap yang tepat. Nah, termasuk yang mana sikap yang tepat? Coba kelompok 3 memilih sikap yang tepat untuk persatuan dan kesatuan. Yang mana termasuk sikap yang tepat untuk persatuan dan kesatuan? Nomor berapa? Coba bilang. Kelompok 3. Yang mana? Nomor 4. Yang mana? Lagi. Nomor 5. Ya, nomor 4, nomor 5 itu termasuk sikap persatuan dan kesatuan. Ya, ya. Itu
Udah bagus kelompok tiganya? Udah, ayo kita berapas dulu ke kelompok tiga. Nah, itu tadi yang bedanya menunjukkan hasil presentasi kelompoknya. Ada yang di sini Bu suruh membuat sikap yang tepat, memilih sikap yang tepat. Mana termasuk sikap yang tepat dalam persatuan dan kesatuan? Bang Adi, Bang Adi, tolong jawab. Ayo jawab pertanyaan Ibu Guru tadi. Ayo Bang Adi, jawab pertanyaan Bu Guru. Tadi Bu Guru kan udah bilang yang mana termasuk sikap persatuan dan kesatuan. Sikap persatuan dan kesatuan. Coba yang lain, yang mana termasuk sikap persatuan dan kesatuan? Yang mana termasuk sikap persatuan dan kesatuan? Ayo yang lain, yang mana termasuk? Kelompok lain, mana di sini termasuk sikap persatuan dan kesatuan? Yang nomor berapa? Empat di sana. Coba baca empatnya di sana. Ya, gembira ketika mengikuti ulang tahun teman. Lagi nomor berapa? 5. Apa coba Mika? Nomor 5. Sedih ketika ada teman yang sakit. Nah, ini tadi termasuk persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah. Ya, tadi Ibu jelaskan anak-anak dapat menonton video untuk mengenai persatuan dan kesatuan di sekolah. Ayo sekarang anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Coba anak-anak dalam evaluasi, di evaluasi anak-anak akan buat nanti di LKS. Untuk evaluasi anak-anak buat LKS halaman 64. Ya, LKS halaman 64 anak-anak buat untuk evaluasinya. Untuk evaluasinya anak-anak nanti buat halaman 64. Udah? Nah, sekarang Ibu simpulkan dulu mengenai pelajaran tadi, yaitu pembelajaran mengenai sikap persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah dan di rumah. Contohnya tadi yang ada di sekolah apa? Sikap persatuannya? Pikir. Lagi. Apa lagi? Membantu orang. Ya, itu contoh sikap persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah. Nah, sebelum pulang, ayo coba tepuk semangat. Kasih semangat ya. Yuk, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi.
persatuan dan kesatuannya itu. Nah, untuk sekarang kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Tasnya kami dulu, tak boleh diletak. Tasnya ditaruh dulu. Dan ini tempat duduk masing-masing. Dan ini tempat duduknya masing-masing. Tidak ada yang menggendong tas. Kalau masih main, sudah sikap yang manis, yang ke depan. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa menolong adik-adik kepada masing-masing berdoa mulai. Hah? Duduk ya, bajunya rapi dulu, jangan pakai tas. Tasnya taruh dulu, tasnya taruh. Tasnya taruh dulu. Nanti baru ke atas, angkat bangkunya tempat yang dekat nanti. Sekarang kalau buku suruh pulang dulu, keluar aja dulu ya. Supaya selesai kasih dulu ya. Ayo berapa santai dulu. Oh.